Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Brand Givan di video pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sharing masih di mata kuliah Manajemen Keuangan, namun subjudulnya adalah tentang penilaian surat berharga. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Nah, ini dia. Konsep penilaian surat berharga. Tolong diperhatikan dalam pertemuan kali ini lebih berpikir sedikit ya. Berpikir sedikit karena ada beberapa hitungan dan ada beberapa konsep yang harus kita pahami lebih lanjut. Sebenarnya apa sih pengertian surat berharga? Istilah surat berharga dalam bahasa Belanda waarde papier. Waarde artinya nilai, dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD diartikan berharga. Sedangkan papieran artinya kertas berharga. Di samping itu terdapat beberapa istilah lain dari surat berharga, yaitu commercial papers atau negotiable instruments. Nah, dasar hukum suatu surat berharga dalam Undang-Undang Nomor 10 ya tahun 98 tentang perbankan menyebutkan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau yang setiap derivatifnya atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang biasa diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Jadi lebih kepada surat pengakuan hutang ya. Enggak, sebenarnya banyak macamnya surat berharga itu. Nah, apa aja sih jenis-jenis dari surat berharga? Ini dia, macam-macam surat berharga. Jadi, surat-surat ini bisa diperdagangkan di pasar modal. Tadi ya, seperti definisinya. Kalau definisi yang realnya seperti ini. Sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. Jadi, kalau misalkan kita sebagai perusahaan atau negara punya surat berharga, biasanya surat-surat berharga itu diperdagangkan di pasar modal, diperdagangkan. Jadi siapapun bisa beli, masyarakat bisa beli. Nah, saat kita menjual surat berharga, kita menerbitkan surat berharga, ada yang beli, berarti kan kita nih sebagai penerbit dapat keuntungan ya. Keuntungannya apa ya? Dapat uang cash tadi. Entah itu uangnya dalam bentuk apa. Namun, tidak serta-merta kita mendapatkan uang begitu saja. Biasanya surat berharga ini punya jangka waktu. Jadi konsepnya tuh contoh obligasi deh. Perusahaan atau negara akan menerbitkan obligasi ketika mereka memerlukan uang. Misal saya perusahaan nih, punya surat berharga obligasi 1.000 lembar misalkan, nih 1.000 lembar. Nominalnya satu lembarnya itu Rp1.000 misalkan. Nah, ada yang beli nih. Kamu nih beli nih ya, ya kamu beli obligasi. Kayak gitu ya. Beli obligasi saya, cuma saya memberikan syarat supaya kamu mau beli. Gimana caranya biar kamu tuh mau beli? Ya saya kasih bunga. Jadi saat kamu beli obligasi saya 1.000 lembar, harganya Rp1.000, tinggal kali kan Rp1.000 kali 1.000 lembar sama dengan 1 juta. Dengan jangka waktunya saya kasih 2 tahun misalkan. Saya kasih bunga 10%. Nah, berarti nanti di 2 tahun kamu nih akan mendapatkan kelebihan dana. Nggak cuma dapat 1 juta, tapi bisa dapat lebih dari 1 juta. Karena kita ada perhitungannya yang diselipkan dengan bunga tadi 5% selama 2 tahun. Seperti itu. Seperti apa perhitungannya? Nanti kita bahas di step selanjutnya. Gitu ya. Jadi kenapa sih banyak perusahaan atau negara ya kita menerbitkan obligasi ya karena butuh uang, intinya seperti itu. Dan bagaimana caranya supaya kita tuh obligasi yang kita punya mau dibeli sama kamu gitu. Ya kita tawarkan bunga tadi. Jadi kamu bakal untung. Tapi nanti untungnya bukan sekarang.
Kalau sekarang ya kamu hanya megang obligasi aja itu, hanya lembaran aja. Kamu nih beli ke saya kan saya kan menerbitkan obligasi. Kamu beli ke saya, kamu kasih uangnya ke saya 1 juta, nanti 2 tahun lagi saya kasih 1 juta plus 5% selama 2 tahun. Gitu. Enak kan? Enak. Tapi selama 2 tahun itu, ya kamu hanya megang obligasi aja. Kamu nggak megang uang, karena uang kamu yang 1 juta tadi ada di saya. Nah, biasanya 1 juta itu saya puter buat modal usaha saya lagi, atau buat beli barang, atau segala macamnya. Nanti 2 tahun saya berjanji akan menarik kembali obligasi tersebut dengan harga nominal 1 juta plus ketambahan 5% bunga untuk kamu. Senang nggak kamu? Senang. Tapi jangan senang dulu. Karena minggu lalu kita belajar tentang nilai waktu uang, kira-kira 2 tahun lagi dengan bunga 5% tadi, nominalnya 1 juta, uang kita lebih berharga mana ya? Lebih berharga yang sekarang 1 juta atau berharga nilai nanti 2 tahun yang plus 5% tadi? Harus mikir. Gitu. Ini ya macam-macam surat berharga. Wesel, cek, ada promise, ada kwitansi, billet giro, commercial paper, obligasi, surat utang negara, sekuritas, dan lain-lain. Ada banyak surat berharga itu. Sudah beli bukunya? Coba lihat definisi masing-masing dari macam-macam surat berharga ini. Selanjutnya, pengertian penilaian. Investasi merupakan suatu komitmen penempatan dana pada periode waktu tertentu untuk mencapai suatu tingkat imbal hasil yang diinginkan. Nah, penilaian ini adalah proses penentuan harga sekuritas atau aktiva modal. Penilaian terhadap surat berharga sangat penting untuk menentukan kewajaran harga nilai dari suatu aset. Harga wajar aset itu sama dengan imbal hasil yang kita harapkan berbanding imbal hasil yang diberikan aset tersebut. Jadi kalau kita mau investasi, ya kita harus punya penilaian. Kira-kira kalau kita investasi di perusahaan ini, apakah investasi kita menguntungkan atau tidak? Intinya seperti itu. Dengan kita menilai, harus ada penilaiannya, harus ada perhitungannya. Jadi jangan asal investasi aja. Biasanya investasi itu disyaratkan dengan bunga ya. Ya kalau mau untung ya biasanya pasti ada bunga. Ada bunga yang kita dapat gitu loh atas hasil investasi. Nah, kita masuk ke obligasi. Pengertian obligasi ini surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara. Tadi contohnya ya, saya perusahaan nih, saya menerbitkan obligasi dalam bentuk lembaran-lembaran, saya punya 1.000 lembar, 1 lembarnya 1.000, mau beli atau enggak? Nggak mau lah kalau cuman 1.000, kalau cuman beli aja nggak ada keuntungan gitu kan ya. Tapi kalau saya kasih 5% bunganya buat kamu nanti selama 2 tahun atau selama 10 tahun, mau nggak? Pasti mau. Cuma mikir lagi, kira-kira nilai uang 10 tahun kemudian yang kamu dapat dengan nilai uang sekarang yang kamu berikan kepada si penerbit, apakah lebih layak, lebih worth it gitu ya. Nah, obligasi memiliki ciri pembayaran bunga yang bersifat tetap tiap periodenya. Saya menerbitkan obligasi nih, saya perusahaan. Mau beli nggak nih obligasi saya? Saya punya 1.000 lembar, satuannya 1.000, total 1 juta jadinya. Mau beli nggak? Saya kasih bunga tiap tahun 5% deh. Jadi kalau 1 juta dikali 5%, berapa 5% dari 1 juta ya? Kalau 50% kan 2 juta. Kalau 5%, kok 2 juta? Kalau 50% kan 500.000. Kalau 5%, kalau 10% aja itu 100.000, 5% berarti 50.000. Berarti kamu nanti akan ketambahan uang di tahun pertama 1.050.000. Tahun kedua tambah lagi 50.000 lagi. Jadi 1.100.000. Mau nggak? Mau kan? Mau. Seperti itu. Nah, jangka waktu jatuh tempo yang bermacam-macam bisa setahun sampai 10 tahun. Kalau obligasi yang nggak punya masa jatuh tempo, nggak terbatas gitu ya, biasa disebut konsol. Kalau di obligasi itu ada kata kunci. Ini biasa sering disebut dalam soal-soal ujian. Ada nilai nominal,
Ya, berarti harga yang tercantum pada surat obligasi. Satu lembar obligasi itu harganya 1.000, yaitu nilai nominalnya. Nah, kupon tingkat bunga adalah tingkat bunga dalam persentase ya, yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi. Yang tadi 5% tadi misalkan. Misal perusahaan saya nih menerbitkan obligasi, kuponnya saya kasih kuponnya 20%. Yang dibayarkan tiap tahun selama 10 tahun. Nah, berarti yang megang obligasi itu, kamu nih yang beli kan, akan memperoleh bayaran sebesar 20% dikali 1.000.000. Sama dengan 200.000 tiap tahunnya. Paham ya? Tiap tahunnya kelebihannya 200.000. Jatuh tempo suatu obligasi biasanya ditetapkan dalam satuan tahun. Setahun, 2 tahun, sampai 10 tahun. Berarti nanti 10 tahun kemudian dapatnya berapa tuh uang yang kamu punya. Seperti itu. Ini ada model penilaian obligasi. Kita harus punya tabel PVIVA sama PVIF. PVIVA itu present value in factor annuity. PVIVA dan ada PVIF. Rumusnya gini ya. I buka kurung PVIVA dikali K kali N. Yang itu, yang PVIVA, K, N itu adalah tabel. Jadi kita punya tabel, ada acuannya nanti. Nah, yang plus M, kalau M itu berarti nilai nominal yang ada di obligasi ya. Nah, kalau buka kurung lagi, P, VIF, K, N, itu berarti ada tabel, rujukan. Berapa nilainya. Langsung ke contoh soalnya aja lah. Contohnya begini nih. PTX pada tanggal 1 Januari menerbitkan obligasi dengan par value 10 juta. Kupon rate-nya 14%, masa edarnya 10 tahun, bunga obligasi dibayarnya tahunan. Berapa nilai nominal yang harus dikembalikan pada akhir tahun, di tahun ke-10? Nah, ini dia. Par value-nya 10 juta, kupon rate-nya 14%, kita 0,14-kan, kita desimalkan. N-nya 10 tahun. Bunga tahunannya I sama dengan 10 juta dikali 14% sama dengan 1.400.000. Itu setiap tahun ya. Kita dapat bunga 1.400.000. Wow, gede banget nih bunganya. Kemudian kita hitung value obligation-nya. I-nya itu 1.400.000, PVIVA KN itu 5,221. Didapat dari mana? Nah, nih sebentar ya. Ini dia. Nah, PVIVA itu present value interest factor of an ordinary annuity. Tadi tuh yang saya bilang, PVIVA. Nah, PVIVA-nya kalau tadi kan nggak kelihatan ya. PVIVA-nya kalau tadi kan 14 ya, 14% selama 10 tahun. Ini dia. 14% ini 14% kita lihat di periode yang ke samping saya tulis ya. Nah, ini dia. 14% ini tadi kupon rate-nya selama 10 tahun. Nih, 10 tahun mana ya? Nah, ini dia nih. Kita lihat, kita ambil garis, adanya di sini. 5, 2, 1, 6. Itu contohnya untuk membaca PVIVA. Lalu bagaimana kalau kita membaca PFIV, present value interest factor. Nah, kalau present value interest factor berarti ya sama seperti tadi. Kita clear dulu. Nah, ini dia. 14% kita lihat selama 10 tahun. Ini 10 tahun. Berarti kan 0,270. Sekitar itulah ya nilainya. Nah, kita kembali ke slide lagi tadi. Tabel PVIVA sama dengan 5,221 tadi ya. 14% selama 10 tahun. Kalau tabel PVIF-nya itu 0,269. 14% selama 10 tahun. Tinggal kita kalikan deh.
Kalau M berarti nominalnya 10 juta, kalau I berarti bunga tahunannya 1.400.000. Sama dengan 9.999.400 kita bulatkan menjadi 10 juta. Nah, inilah yang disebut berapa nilai nominal yang harus dikembalikan pada akhir tahun. Oke? Bunga tahunannya berarti 1.400.000. Seperti itu. Nah, kalau VB ini nilai obligasi tersebut adalah 10 juta. Gampang ya? Gampang banget. Nah, ada lagi namanya premi risiko. Di premi risiko ini ada 4 macam. Yang pertama ada premi maturity. Jadi gini kalau maturity, semakin tinggi jatuh tempo, semakin lama ya, misalnya 10 tahun, 15 tahun, maka akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Ya dong, kalau kamu nih, saya nih ngeluarin obligasi, saya perusahaan, ayo dong beli dong obligasi saya. Nah, kamu beli nih ya, kamu beli obligasinya si saya nih, tapi saya kasih temponya 10 tahun. Nah, bunga yang saya berikan pasti atau premi yang saya berikan ya pasti besar, bisa 20%. Gitu. Nah, kalau misalnya temponya cuma 5 tahun, ya mungkin premi yang saya berikan hanya 5% gitu, atau 15%. Seperti itu. Ada premi kebangkrutan. Biasanya nih yang menerbitkan obligasi perusahaan-perusahaan yang udah mau bangkrut, namanya premi kebangkrutan. Nah, semakin dia bangkrut, semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Atau premi likuiditas. Biasanya ini perusahaan yang punya kesulitan dalam likuiditas. Jadi kalau dia sulit dalam likuiditas nih perusahaannya, ya mau nggak mau dia harus meningkatkan premi supaya mau dibeli itu obligasinya. Atau yang terakhir premi inflasi. Ya berarti kalau jika semua orang perlu uang, termasuk perusahaan, pasti dia akan ngebela-belain memberikan premi yang tinggi. Ayo dong, beli dong, lagi BU gitu ya. BU karena inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka akan membawa tingkat suku bunga bebas resiko meningkat. Sederhananya seperti itu. Contohnya seperti ini. Berdasarkan contoh sebelumnya ya, yang obligasi dengan nominal 10 juta, kupon rate 14%, masa edarnya 10 tahun. Nah, bunga obligasi dibayarnya tahunan. Jika tingkat pengembalian diharapkan 12% dan 16%, coba hitung menggunakan rumus nilai obligasi. Kita pembuktian tadi terkait kalau semakin tinggi tahunnya, semakin besar nilai bunganya, preminya. Nah, kalau misalkan sekarang kita hitung dulu VB-nya. VB di awal. VB di awal tadi kan 10 juta ya. Kita sudah hitung tadi dengan PVIVA 14% dan PVIF 14% 10 tahun. Nih, yang 14% 10 tahun, VB-nya adalah 10 juta. Kalau tingkat isyarat keuntungannya 12%, kira-kira lebih dari 10 juta atau kurang dari 10 juta. Dan kalau misalkan kupon rate-nya 16% atau tingkat pengembaliannya diharapkan 16%, kira-kira VB-nya lebih dari 10 juta atau kurang dari 10 juta. Makanya kita buktikan dalam perhitungan menggunakan rumus nilai obligasi. Ini pembuktiannya. Ternyata kalau kupon rate-nya atau tingkat pengembaliannya 12% selama 10 tahun, nilai VB-nya menjadi 11.130.000. Nah, jadi lebih tinggi ya dari nilai nominalnya. Nilai nominalnya kan 10 juta tadi dengan kupon rate-nya 14%. Namun kalau kupon rate-nya itu 16% dengan waktu 10 tahun, maka VB-nya 9.036.000. Ternyata lebih kecil dari nilai yang tadi, nilai nominalnya. Kesimpulannya apa? Ketika bunga yang ditawarkan obligasi lebih rendah dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan, maka nilai obligasi VB tadi akan lebih rendah dibandingkan dengan harga nominalnya. Sebaliknya, jika bunga yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan, maka VB-nya tadi akan lebih tinggi dengan harga nominalnya. Seperti itu. Kita lanjut ke pengertian saham. Tadi obligasi sudah, ya sekarang kita masuk ke saham.
Saham itu merupakan bukti kepemilikan. Investasi saham gitu kan ya. Saham itu bukti kepemilikan. Ada dua alasan kenapa kita beli saham. Satu, untuk punya perusahaan. Jadi kalau kamu ada perusahaan itu perusahaan yang belakangnya TBK gitu kan ya. PT Bank Mandiri TBK. Nah, berarti dia sudah bisa dibeli sahamnya. Kalau kamu punya saham di perusahaan tersebut, berarti kamu sudah memiliki perusahaan tersebut dengan nilai yang dengan porsinya lah ya, sesuai porsinya. Atau yang kedua, untuk menanamkan kelebihan modal sementara waktu. Atau kamu punya uang nih, punya uang lebih, kalau nggak dimanfaatkan ya kita sayang ya mubazir, mendingan kita manfaatkan dengan cara kita saham aja, kita invest saham aja. Nah, pemegang saham berhak atas dividen. Dividen itu apa ya? Pendapatan lah ya, income kita disebutnya dividen. Jadi kalau kamu punya saham, kamu pasti dapat dividen tiap tahun. Jadi nggak cuma kita nanam doang saham, ngebantu perusahaan, tapi saat di akhir tahun ada keuntungan, kita dapat tuh dividennya. Nah, selain dividen, pemegang saham akan menerima selisih antara harga beli dengan harga jual yang disebut dengan capital gain atau capital loss. Saham terdapat dua jenis, ada saham biasa dan saham preference, saham khusus ya. Kalau penilaian saham biasa itu ada dua. Yang pertama, penilaian saham yang dipegang cuma satu periode. Jadi kamu cuma punya, cuma janjinya itu cuma, ya saya punya saham ini hanya satu periode aja. Periode itu bisa 1 tahun, 5 tahun, ya periode ya. Nah kalau misalnya B, penilaian saham yang dipegang selamanya. Ada 3 lagi bagiannya, ada model dividen konstan, atau dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang konstan, atau dividen dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda. Masih beda-beda gitu pertumbuhannya. Ini rumus untuk penilaian saham yang dipegang satu periode. Rumusnya adalah PV, harga saham yang pantas, sama dengan D itu dividen, per 1 plus KS pangkat 1, KS itu tingkat keuntungan disyaratkan ya, ditambah P itu harga saham 1 tahun mendatang, satu periode berarti 1 tahun, ralat ya, dibagi 1 plus KS pangkat 1. KS itu tingkat keuntungan yang disyaratkan. Contoh kasusnya seperti ini. Saham yang diperkirakan mempunyai harga saham Rp1.400 1 tahun mendatang, diperkirakan membayarkan dividen sebesar Rp200 1 tahun mendatang. Tingkat keuntungan yang disyaratkan adalah 20%. Berapa harga yang pantas untuk saham tersebut? Kamu mau invest, ya harus mikir-mikir nih, kira-kira ini berapa harga yang pantas ya buat saham tersebut. Karena saham yang diperkirakan punya harga saham 1.400, tapi 1 tahun mendatang. Jadi setahun mendatang tuh kira-kira harga sahamnya 1.400 gitu maksudnya. Membayarkan dividennya sebesar Rp200 1 tahun mendatang dengan keuntungan 20%. Kira-kira berapa ya harga yang pantas saham itu? Present value-nya gitu ya, present value-nya. Nilai yang sekarang itu berapa yang pantas? Ya jawabannya ya ini rumusnya. PV sama dengan 200 dividen ya, dividen yang diterima, 200 dibagi 1 plus 0,2. 0,2 itu maksudnya adalah keuntungan yang disyaratkan. Kan 20% ya, 20% kalau kita desimalkan menjadi 0,2. Pangkat 1. Plus P1 berarti kira-kira saham yang tahun 1 itu berapa? 1.400 tadi kan ya. Saham yang nanti yang punya harga di tahun ke-1 itu nanti berapa? 1.400 dibagi 1 plus KS, keuntungan yang disyaratkan 0,2, 20%, pangkat 1. Karena setahun doang. Nilainya menjadi seperti itu. PV sama dengan 1.333,3. Ya berarti harga saham yang pantas buat saham ini ya 1.300. Kalau kamu beli sahamnya di harga 1.500, ya kamu rugi. Karena harga sahamnya kan 1.400. Atau gini deh, logikanya ya, biasanya gini, wah tahun depan nih sahamnya diperkirakan 1.400. Nah, yang sekarang berarti kira-kira sahamnya berapa ya? Harga saham yang sekarang ya. Dia jualnya itu 1.350. Setelah kamu hitung-hitung seperti ini,
Oh, ternyata nilainya 1.333. Ah, jangan dibelilah. Orang dia jualnya 1.350, kamu tawar. Ditawar. Cari yang harganya 1.333. Gitu. Kalau ada banyak pilihan dengan saham yang diperkirakan punya harga sahamnya 1.400 nih. Pilih yang mana? Yang lebih pas dengan kamu. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi. Contoh gitu ya. Dah, itu yang bisa saya sampaikan terkait saham. Ada beberapa soal latihan yang bisa kalian jelaskan, bisa kalian jawab di Waalaikumsalam, di pertemuan kali ini. Yang pertama, ada ini soalnya, surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara disebut, atau tadi udah saya jelasin ya. Jawabnya di kolom komentar ya. Yang kedua, suatu komitmen penempatan dana pada baca sendiri aja lah ya. Nih, apa jawabannya? Tulis di kolom komentar. Ini yang ketiga, untuk soal latihan tidak ada hitung-hitungan, karena kalau ada hitung-hitungan terlalu panjang dan lama. Jadi lebih ke konsep. Ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Semakin tinggi jatuh tempo, akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Oh, kalau ini disebut apa nih? Tadi udah saya jelaskan ya, terkait jatuh tempo. Dan ini soal terakhir, gabungan antara saham dan obligasi disebut apa? Silakan jawab pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat video pembelajaran pertemuan 3 pada hari ini tentang penilaian surat berharga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.